Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cerita waktu aku keluar dari rumah pergi bete. Waktu itu tepatnya lupa aku harinya, hari Rabu atau hari apa ya, tahun 2003. Tepatnya itu anakku umur kelas 2 SD, naik kelas 3, 7 tahun. Karena Ujang masuk sekolahnya itu umur 5 tahun, 6 tahun. Itu aku pergi. Sebelumnya itu aku mau ke Malaysia. Waktu Ujang umur setahun, tepatnya itu aku umur 16 tahun, 17 tahun. Aku umur 17 tahun udah mau ke ini, bilang oleh Rahman kabar aku mau pergi ke Malaysia. Ngapain di Malaysia? Terus seperti orang-orang jadi TKW oleh Rahman. Bahkan kamu kan orangnya sering nangis, terus kalau naik mobil sering muntah. Terus anak kamu entarnya sama siapa? Masih kecil. Itu anakku umur 1 tahun sama bapaknya. Terus kamu punya suami kamu kerja apa? Kata abah. Ya dia kerja di Empang, abah. Kan umur 14 tahun nikah, umur 15 tahun aku diajak ke Batam. Ujang umuran 1 tahun. Terus kayak gitu udah. Abang gak melarang, cuma yang dipikirkan anak kamu masih kecil. Terus kamu kan masih di bawah umur. Terus kalau kamu kerja, suami kamu kerja apa? Orang suami istri itu harus ada selalu di sana. Suka dukanya suami yang tanggung. Kemudian jadi bahasa. Waktu itu aku gak mau cerita soal keluargaku karena aku gak mau abah dan emakku tahu. Di garis bawahi gak mau tahu tentang kesedihanku. Aku gak pernah cerita. Terus kayak gitu udah tuh. Kata abah, ya udah kamu mau pulang sekarang ke rumah kamu. Ya, aku tertunggu. Puasa air mata nih waktu itu. Ya udah, ini bawa beras katanya buat makan kamu. Itu aku minta izin sama suami. Udah sana pulang katanya, bawa beras. Udah lagi ngapain? Lagi cari. Udah itu udah kayak gitu, udah pulang 1 tahun. Udah aku lagi ramah apa ngomong. Aku ngomong gini, abah, kalau aku naik mobilnya enggak muntah, terus kalau akunya enggak sering nangis, aku boleh ke Saudi, kataku.
apa dia pikir anak kamu masih kecil, kamu di sana ikut suami, masa suami kamu yang kerja. Aku minta izin untuk jadi TKW itu berapa? 6 tahun tau. 6 tahun baru diizinin sama abah. Oleh Rama. Waktu itu anakku umur gugur tuh ke Malaysia nggak jadi karena dibawain beras. Udah anak umur kelas 2 SD. Aku minta izin lagi sama abah. Kenal Nak Elsa itu, aku minta doanya sama abah. Kata abah, mau kemana lagi kamu? Abah bilang gini, kalau ke Saudi nggak apa-apa katanya. Ya. Karena ke Saudi itu kamu itu bisa pergi haji, bisa pergi umroh, kata abah. Walaupun kita dari keluarga orang nggak punya, kalau ada rezeki, insya Allah kamu ntar pergi haji, pergi umroh. Aku pokok utama itu mau pergi haji, kataku mau pergi umroh. Kataku, ntar aku sebut siapa yang orang yang tidak sayangi. Kalau aku di depan Ka'bah, aku minta doanya, aku mau peluk PT. Apa itu Abah Rahman bilang enggak. Ya udah, terus gimana lagi? Diizinin tuh 6 tahun tahu. Aku 6 tahun baru dapat restu pergi ke PT. Aku pergi ke PT karena mungkin sedikit enggak ini orang tua. Aku lama di PT. Aku 6 bulan di PT. Karena enggak diizinin. Buat apa katanya punya suami, kamu pergi ke luar negeri. Suami kamu enggak kerja. Sinan air mataku ngedering. Nangis aku. Abah tahu kamu menyimpan 1000, ya bagus kata abah, jangan pernah diceritakan. Suatu saat nanti pasti tahu apa kamu itu kenapa. Aku diam. Terus kayak gitu, waktu itu rumahku alhamdulillah masih papan. Rumahku papan, kebanjiran terus tahu, kebanjiran terus. Aku maunya bukannya iri sama orang ya, mau rumahnya itu ada kacanya. Pergi ke PT pertama tuh, ke PT Sabta Rezeki, maunya ke Kuwait. Terus ke Kuwait aku lama tahu karena enggak diperbolehkan sama abah itu. Kalau di Saudi enggak apa-apa katanya, karena ada kamu itu pergi haji, pergi udah 6 bulan itu ya di PT Sabta Rezeki, dipindahkan lagi ke PT Baham Putra Abadi. Itu waktu itu Lida yang megang. Aku tuh dapat setengah bulan tuh terbang aku. Belum, insya Allah habis bulan ini terbang aku. Waktu itu pertama ke Saudi, aku ada ke Daman, itu naik kapal. Orang kampung bayangkan naik kapal ya.
pertama aku naik kapal tuh, orang nggak pernah kemana-mana ya. Naik beca juga aku nggak pernah, karena kata kalau zaman sekarang tuh katrok. Naik beca juga takut aku. Pertama aku naik kapal itu ya, keinget sayang orang waktu itu aku nggak punya HP ya. Kalau sekarang mungkin gimana sih orang kampung naik kapal, tangan nggak bisa dibayangkan. Cuman alhamdulillah aku nggak muntah. Biasanya aku kan naik mobil udah tekad gitu. Kata apa, kalau nggak muntah nggak apa-apa. Aku satu, ya Allah jangan muntah. Aku enggak, jadi sampai sekarang kalau naik mobil naik aku nggak pernah muntah. Tuh aku transitnya Indonesia, Qatar, Saudi ya. Tuh kalau ini berhenti dulu di hotel. Dari Indonesia ke Qatar berhenti di hotel. Di situ makanan banyak, makanan orang sini semua. Kataku, kok makannya kayak gini? Aku mau serasem katanya. Kayak gini kalau es krim aku tahu ya, es krim tahu. Lainnya aku nggak tahu. Indomie aku tahu itu mie. Aku ngambil mie. Kalau sekarang mungkin spaghetti ya. Kok mie aja, kok mie kayak gini masaknya. Kemudian terus di satu kamar itu berapa orang? 5 apa 6. Aku tuh buka jendela di hotel Qatar. Aku buka jendela. Kataku, ini mana Ka'bah? Aku yang ditanya Ka'bah. Kataku, mana Ka'bah? Aku mau lihat. Kataku, aku mau cium Ka'bah. Aku diketawain. Ketahuan sama teman-teman yang udah. Kamu peluk sok amat sih. Aku diam aja. Aku maunya mau cium Ka'bah dulu. Dan itu ini baru kata katanya. Enggak, katanya, oh kata. Bentar lagi, 1 kali lagi naik kapal baru ke Saudi kita besok. Oh, terus tepatnya itu udah di Saudi tuh, bandara Saudi. Langsung dijemput sama majikan. Majikannya laki-laki, bukan cewek yang jemput cowok. Aku takut. Panas dingin, aku badanku panas dingin. Keringat bisa. Astagfirullahaladzim, laki-laki lagi. Aku takut sekali. Terus udah kayak gitu, di mobil itu aku sedikit bisa ya bahasa Arab, karena aku waktu kecil sekolah bahasa Arab. Sedikit paham itu kata-kata mereka. Itu sepanjang jalan ya naik mobil aku nggak pernah lihat ke depan. Ini apa namanya, wajahku ke samping karena aku nggak mau lihat laki-laki. Wajahku ke samping. Itu majikan lihat, kenapa kamu, katanya lihat. Lihatnya ke samping terus, ke sini ke depan. Aku malah tertunduk. Aku, ya Allah, ini mana pohon-pohonnya, kataku. Semua itu padang pasir. Itu tepatnya waktu itu aku ada di Dama. Ceritanya udah nyampe tuh sampai rumah tuh. Rumahnya besar, tingkat 2. Waktu itu aku umur 23 tahun. Rumahnya gede amat, kataku. Ini gimana aku kerja? Rumahnya tingkat 2. Ada TV gede tuh. Aku tahu TV mah. Televisi tahu aku.
Terus di situ pas ajan mungkin ya, Ka'bah itu aku masuk itu ya assalamualaikum, aku langsung kataku mama aku mau ini kak, mau ke sini, kataku mau ke Ka'bah. Bengong dia, kamu non ya katanya, pertama ke sini. Iya aku maunya ke sini dulu kataku, kata majikan. Ntar ya katanya, insya Allah kalau kamu kerjanya baik katanya, kalau kamu sukses sampai 2 tahun kita pergi ke Ka'bah. Ntar kita aku sedikit paham sih ngomong dia waktu itu, paham aku sekolah sih. Terus kayak gitu, bentar ya aku mau ngambil itu. Udah kayak gitu, singkat cerita tuh aku disimpannya di majelis. Kalau mau ngomong tuh ya malu ya aku. Itu tiap penjuru itu aku sholat gitu, ke kiri ke kanannya orang nggak tahu kiblat. Majikan itu nggak ngasih tahu. Di ininya di majelis mungkin masih ada pembantunya, aku paham, mungkin masih ada pembantunya. Ya udah singkat cerita, sampai setahun aku di situ nggak masak, cuma disuruh doang. Di situ ada anak berapa ini, adik 5 anak, sedang aku di Indonesia anak 1 masih kecil. 5 anak, rumah 2 tingkat. Terus kan nggak ada kerjaan, semua itu kalau kerjaannya bisa kita waktu zaman dulu mah kan kita BLK-an, ada BLK-an di ini dulu, sekolah dulu, diarahkan dulu sama Depnaker dari pihak kepolisian Indonesia. Kita BLK-an dulu, PAP-an dulu, kita dulu pertama kita berangkat. Waktu itu cerita aku setahun tuh nggak masak karena aku nggak bisa, takutnya paling bikin sandwich gitu kan. Karena di situ ada anak kecil seumuran anak aku 6 seumuran anak aku, namanya Mubarak. Dia kelas 1 SD. Berangkatlah aku di situ umur setahun, pergi pertama diunjukin tuh ini Musdalifah, ini pokoknya semua yang orang haji-hajian itu diunjukin sama majikan. Insya Allah kamu pergi haji. Di situ majikan nanya, aku bisa doa selamat ya, bukan cuma ya, aku bisa doa selamat, doa 1 zakat aku bisa. Majikan itu ngomong ke polisi yang menjaga itu Ka'bah itu. Di situ masih katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Oke pada sawidawaan indik segala Indonesia. Maafin malu, halas tidak maafin malu ada halas. Kuliah ini tiap putaran kita baca doa aja. Kalau kita bisa doa selamat kita baca.
Tapi pas di Hajarul Aswad kita diangkat tangan kita itu diajarin sama yang jaga di Ka'bah itu, polisi itu yang dekat Ka'bah itu, aku masih ingat. Pas di itu angkat tangan aja kalau nggak nyampe mencium Hajarul Aswad gitu, pas Hajarul Aswad. Terus kita baca doa sapu jabat aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja yang dibaca gitu. Oh ya, makasih, katanya, biar simple katanya. Ya ini kan nggak bawa panduan buku. Kalau umroh di Saudi kan kita nggak bawa panduan buku kecuali haji gitu. Waalaikumsalam. Udah kayak gitu, udah. Anehnya itu ya, itu dia itu orang Saudinya. Mama itu mama yang tapi baik orangnya. Dia ngomong kayak gini, sudah katanya. Terus katanya, ya mana suamiku? Kataku, suami kamu di depan mata kamu. Nggak lihat dia. Nggak lihat dia. Aku nggak lihat suamiku. Kamu buka. Kan cadar itu kan tipis cadar itu. Saya nggak lihat. Aku di situ orang majikan takut aku ini ya mungkin lepas gitu, jadi digandengkannya sama majikan laki-laki situ. Alhamdulillah aku pertama umroh tuh di Damam, pertama aku pergi ke Saudi aku udah dikasih umroh. Udah setahun tuh aku sakit, mungkin karena kangen ya, dulu kan nggak ada HP, kalau mau telepon kan lewat HP, lewat telepon rumah. Itu juga kalau ngirim juga pakai cek setengah bulan baru nyampe. Terus kan di Indonya kan nggak punya HP lagi, telepon umum itu punya HP paling barang, paling penting-pentingnya aja kita ngebel gitu. Terus udah kayak gitu 1 tahun aku sehat, 1 tahun aku sakit aku itu. Selama 1 tahun itu aku tidur enggak seperti orang, aku tidur duduk selama 1 tahun. Perjuangan banget itu buat hidupku. 1 tahun aku karena aku mau sukses, aku nggak pernah bilang sama majikan walaupun sakit juga. Udah kayak gitu, lama-lama itu parah mungkin sakitku, ada benjolan di perut, di 5 kilo juga kita nggak kuat kita. Udah 2 tahun tuh ya, udah 2 tahun lebih. Kamu mau pulang? Udah 2 tahun tuh ditanya mau pulang, aku pulang, aku sakit apa? Kurus badanku. Waktu itu aku umurku 23 tahun, berat badanku waktu itu gemuk 64, pulang ada 45 kilo. Itu terus sakit apa? Aku unjukin aja. Dioperasi di sini aja ya. Aku cerdas otakku, aku nggak mau takutnya bayi diangkat. Aku nggak mau kataku ntarnya fitnah orang Indonya. Aku di sini punya majikan banyak. Kan di perut kan takutnya bayi diangkat. Nggak jadi. Itu aku jatuh pingsan di ini, sakit parah
sampai diinfus aku karena nahan sakit di benjolan di perut. Singkat cerita aku pulang. Majikan apa? Banyak liku-likunya, banyak cobaannya. Majikan itu cerita bahwa dia kayak gini sama istrinya gini. Kalian pernah nggak diceritain sama majikan bahwa istrinya gini? Aku enggak ini ya, aku cuma menasihatin dulu sebelum dinikahin kamu, istri kamu enggak kayak gitu kan, cantik. Aku sekarang, iya. Ya sekarang karena ulah kamu. Aku masih ingat waktu mertua abahku, mertuaku ya, Allahyarham. Katanya kalau kamu ingat anak kamu istighfar aja. Maksudnya istighfar itu jangan pernah tinggalkan sholat. Alhamdulillah, cobaan demi cobaan itu astagfirullahaladzim kalau diceritain. Cuman cobaan itu kuat enggak iman kita, kuat enggak kita. Alhamdulillah. Singkat ceritanya, udah di mobil tuh aku pulang. Majikan ngomong kayak gini, malah minta maaf aku ya. Baru kali ini aku punya pembantu seperti kamu. Semacam kamu, katanya, aku nitip pesan sama kamu, jangan pernah tinggalkan sholat, jadilah muslim yang baik, jadilah nanti muslim kuis, muslim kuis, ikut Quran, insya Allah udah. Itu sering ya ditinggal sama anaknya laki-laki itu, bapaknya ngapain aja anakku, aku ikut Quran, anakmu di luar. Oh iya, itu sering-sering dicoba. Ujungnya itu kita, kalau kita kuat iman, kuat ihsan, sabar, itu majikan minta maaf sama kita, malah menasihati. Maafkan aku ya, aku cuman mau nyoba kamu. Iman kamu itu sekuat apa? Pokoknya insya Allah kamu jadi muslim yang baik. Seandainya kamu kerja lagi, jangan pernah tidak mau. Udah tuh ya, 2 tahun 3 bulan aku kerja di Demam, pulang ke Indonesia bawa sakit benjolan di perut. Sakit benjolan di perut aku. Di situ aku pulang ke Indonesia. Semua nangisin aku. Nangis semua dari keluarga, dari Banten, keluarga dari Banten nangis. Aku ketawa ya, karena aku senang ada di Indo. Aku ngomongnya Jawa. Nangis. Kata iparku, deleng badan tidak, katanya. Lungau udah lemuk 64 kilo. Kenapa saya gini kurus? Guru tak kita aja kita pada nangis.
memeluk kita, nangis ngerangkul kita, cukup kiloan di kilo itu sadar kita ya, sadar kita ada penyakit barang dituduhakan penyakit kita, nangis semua KB pada nangis. Kayak gitu singkat cerita, aku pergi waktu itu aku bawa di berapa ya, baru sekian teh, 1 tahun gaji itu gede dulu. Oke, sama suami itu bawa ke tabib, bukannya ke dokter, ke tabib, dicolok sama tabib, perutku bocor, keluarnya itu keluar terus, cuman gak sakit. Itu aku hasil kerjaku di Saudi itu, rumah baru berdiri gitu, alhamdulillah. 1 tahun buat bikin rumah, 1 tahun kita bawa pulang uang. Terus aku punya sawah tuh, aku tiap hari sawah kayak orang udah kayak gitu. Aku mikir ya, aku badanku sakit, kataku badanku sakit, aku mau sehat. Aku nggak ngomong lagi, lempar sawahku masih ada padinya itu lempar sawahnya itu dijual segitu, dua sama di ini padinya doang dua zaman dulu itu 20 tahun yang lalu. Terus singkat cerita, aku ke dokter Leo tuh ya, dokter Leo di Serang. Dokter Leo tuh mungkin pasien sama aku, Bu, katanya ibu operasi aja ya. Aku uang dari mana? Aku bukannya untuk dibelas kasihan, aku orang nggak punya Pak, cuman aku pengen sehat, kataku gitu. Ya udah katanya, ntar aku kontak dokter Subarkah yang ada di Benggala itu, klinik itu waktu itu masih baru. Aku punya teman dokter Subarkah namanya, ntar aku kontak pak dokternya, adanya di Benggala, ibu ke situ aja. Ntar aku ini sama pak dokternya, aku pasien sama ibu itu, aku umur 23 dan 25 tahun. Oh ya, makasih ya Pak. Cerita dokter Subarkah langsung tuh, nggak banyak cerita karena aku ada kontekan sama Pak Dokter Subarkah sama Pak Dokter Leo. Ya udah Bu, besok jam 8 siap ya operasi, insya Allah. Pak, puasa Bu ya, ya. Udah kayak gitu. Oh, bayangkan mau operasi itu, kita cuman orang kayak mau ke Jakarta, bawa baju yang di badan gitu, suami bawa baju berapa anak gitu. Jam 8 harus ada di sini Bu ya, katanya. Ya, jam 7 itu bannya betus pas Semen. Ya Allah, kayaknya Mang Baron itu ya, Mang Baron sih, oh ya, masih hidup Mang Baron. Aku nggak tahu, orang-orang kita Mang Baron itu masih hidup apa masih mati ya. Insya Allah, Allah. Banyak betus. Jadi kita niku, kang tuh iku primen jadi kita nih. Jadi kita nih jam 8 nuku arep operasi jadi kita nih. Primen niku nih. Primen ki berangkat. Kandak-kandak betus banyak. Tambah dulu.
Alhamdulillah pas ke situ jam 7 kenceng naik motornya karena kita udah waktu, karena jam 8 harus ada di situ gitu. Dan langsung cek, langsung kita bersih-bersih, langsung ganti baju operasi tuh. Udah tuh aku baca di situ, aku udah pasrah aja, hidup mati Allah yang punya kata aku. Bisa aku baca doa selamat aja, aku pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Aku terakhir itu ya mau operasi itu dibawaku kerasa, didorong tuh kerasa terakhir itu kayaknya dibius mungkin ya. Terakhir itu lihat lampu warna biru-biru itu udah nggak ingat lagi. Tapi sebelumnya aku ingat itu pas ada dokter Sebarkah, mungkin aku apa ini mana katanya Bu Ida gitu. Yang ditanyain tuh aku, ini udah siap katanya, pas aja tuh mah itu ngalir air mata sedih ya. langsung bawa ke operasian ya, langsung dibawa tuh. Nggak sadar ya kayak, cuman kita kerasa dibawa kemana kita ini. 3 malam enggak kita telentang, enggak kita ora berkutik on, karena kita semua diselang semua diselang. Makan cuman 1 hari mungkin, terus lepas selamanya semua diselang. Makanya waktu itu aku suami yang nyuapin, yang masih mungkin kalau nggak sakit nggak disuapin ya, yang ngasih aku, yang dia buang segala-galanya aku. Makanya buat kalian, sebenci apapun masa lalu kamu, segimanapun, jangan pernah untuk membenci masa lalu kamu, jangan pernah. Aku nggak akan pernah untuk membenci masa lalu, karena kalau kita nggak ada masa lalu, nggak akan mungkin untuk ada masa depan. Di situ pas udah sadar tuh ya, alhamdulillah banyak yang dengokin orang ini. Di situ satu kamar sama orang pontang. Di situ kan klinik ya, ada TV-nya, ada WC-nya, satu kamar orang dua. Waktu itu operasi. Alhamdulillah banyak yang sebelum kita masuk operasiannya, banyak yang udah katanya operasi gratis aja. Aku juga lahir dari orang nggak punya, cuman aku pengen sehat. Aku gini takutnya, katanya sembuh juga dapat aku itu, makanya aku nggak mau. Lebih baik kita mengeluarkan uang gitu. Alhamdulillah, singkat cerita itu orang ngambil ini ngambil itu kan, kita kalau di klinik kan segala-gala uang, karena kita punya semua. Perbandingannya itu, ini maaf ya, perbandingannya itu aku di dokter Sebarkah klinik, tetanggaku di gratisan, bocor dia bedah ininya, operasiannya. Aku alhamdulillah enggak, dapat 1 hari pergi lagi dicabut itu apa benangnya itu, kan mau bayar kita cepet.
obatnya juga bagus, makanya buat ini dokter Subarkaca klinik di Banggala adanya. Singkat cerita udah sembuh tuh aku, dapat 8 bulan aku pergi lagi ke Kuwait. Bayangkan sama kalian, dapat 8 bulan semua juga. Dapat 8 bulan aku pergi lagi ke Kuwait. Sedihnya itu ya, jauh sama orang tua. Habis operasian itu kita orang mau minum obat kan, kalau operasi itu kita kan ikut suami di situ, mau minum obat kan harus sama sayur bayam, sayur bening gitu. Aku berterima kasih semua orang-orang baik di sekelilingku. Sampai situ ada Indo yang selalu ada di saat kita butuh bantuan. Bibi ngerti, itu bukan bibi pribadiku, bibi dari suami. Kamu udah minum obat? Wis minum obat dulu. Kita nangis dulu, jadi kita pengen minum obat, cuman kita harus manjing sekul dulu dikit, jadi kita adik kok siap mangan kan mangannya harus yang bening-bening, sayur asem, sayur bayam di anak-anak gue goyah cukup sayur bayam sama di anak dikasih minum obat terus gitu kan. Sih bibi ada dikit-dikit ya balik ya wis, kita pengen di WC. Pengen di WC itu kan waktu dulu itu belum ditembok ya, itu kita megang batu bata, tahu kan, megang bata itu. Ya Allah ya Rob, aku berterima kasih banyak, namanya Mutia karena masih banyak keponakan dari suami. Aku kalau nggak dipegangan dia mungkin aku jatuh itu, karena jahitan masih nempel di perutku. Makanya aku berterima kasih banyak dikelilingi orang-orang baik. Aku pertama dari rumah sakit itu dikasih sama bibinya suami. Singkat cerita, pergi ke Kuwait itu dapat 1 tahun. Aku pulang tanpa tahu orang rumah. Yang aku pengen membuktikan bahwa suamiku benar enggak seperti yang aku impikan gitu. Aku cuma ternyata benar yang aku impikan itu
yang aku impikan itu sama, kenyataannya sama. Sampai aku kalau ngomong orang Jawa itu, sampai aku nunjuk, ini kataku, itu orang di impian aku. Kataku, itu bocah anak impian kita. Karena sidang yang bocah kita. Iya, ceritanya kalian kita balik kok ceritanya. Lah kasih menayuru. Cuma kita paham. Cuman ku anak tetangga. Tidak katanya. Icang balik katanya. Apa? Balik be dikit ya. Telenggah. Karena wong wadon katanya umah katanya. Jadi umah aduh. Gua kata ada ngecek. Udah kin mah jika wong iki baik iki mah. Iki sih sedikit mah sulit mah jika. Ngecek mah kita mah. Ini udah waktu itu dia udah aku waktu itu pulang dari Kuwait. Waktu itu aku punya semis motor semis. Udah segitu aja dulu buat pertemuan. Aku udah makanya buat kalian seorang TKW itu, seorang babu itu, siapa sih orangnya yang mau jauh dari keluarganya? Gak ada orang di dunia ini mau jauh dari anak yang mereka sayangi, keluarga yang mereka cintai. Gak ada, walaupun dia orang gak punya, gak ada. Terus singkat cerita, dapat 2 bulan aku berangkat lagi ke Saudi. Aku diam 1000 bahasa, cuman aku berbaik karena supaya aku diizinin pergi lagi. Karena aku gak mau batinku mati. Aku gak mau. Kata jari mama, daripada capek pikiran mendingan capek gawe. Aku minta izin lagi, aku pergi lagi ke Saudi, dapat 4 tahun lebih aku di Saudi. Aku tahu sebelum masih di PT juga ada kabar dia udah ke papa. Bahkan orang yang paling kaya di situ di tempatku itu Haji C. Dia nasihatin aku, jangan pernah kirim ke ini ya. Cuman karena aku di situ ada anakku masih kecil, masih butuh. Aku
dapat 4 tahun di Saudi. Pulang di Saudi itu tepatnya aku ada di Al-Baha. Di Al-Baha itu aku dihajikan, diumrohkan, alhamdulillah, sama majikan. Di situ aku ngurus nenek dapat 4 tahun lebih. Terus pulang itu udah gimana ya, pokoknya satu aja, aku maunya pergi lagi gitu. Aku nggak mau sakit gitu, badanku nggak mau sakit, aku masih muda kok. 25, 20 genap, 27 aku berangkat lagi ke Kuwait. 28, 29, 30, 31 aku di Saudi lagi. 32 aku di Saudi. 32 umurku ya 32, 33, 34, 35, 33, 34, 35 aku di Abu Dhabi aku. Jadi melampiaskan karena aku nggak mau sakit batin. Aku nggak mau sakit batinku. Cuman yang aku harapkan itu orang yang aku sayangi itu bahagia, gitu aja. Makanya banyak omongan kiri kanan. Cuman yang aku pegang teguh, aku pegang dengan hatiku. Makanya buat kalian, jangan kalau kalian punya cita-cita, punya apa yang diharapkan kalian, jangan pernah dengar omongan kiri kanan. Percaya dengan hati. Aku percaya dengan hidupku, aku percaya dengan hatiku, aku percaya dengan apa yang aku rasakan. Terutama percaya sama Allah, pasti Allah akan kasih jalan yang terbaik buat kita. Kalau memang dari temanku itu ya tetanggaku sekaligus teman